Pertama, siapkan alat dan bahan seperti yang tertera pada gambar. Langkah pertama adalah kita akan melubangi bagian atas botol. Pada botol pertama, kita akan membuat 2 lubang. Di sini kami menggunakan sedotan besi untuk melubangi. Kalian bisa menggunakan alat lain seperti solder dan juga alat-alat lainnya. Di sini kita membuat lubang pada bagian atas dan juga sampingnya. Lakukan hal yang sama kepada botol kedua. Di sini kita membuat 2 lubang. Langkah kedua, di sini kami akan menempelkan botol pertama kepada kardus untuk alas. Nah, saran kami adalah kalian bisa melapisi kardus dengan solasi ataupun kalian bisa memilih bahan yang waterproof supaya nanti jika ketumpahan air tidak rusak gitu alasnya. Lalu setelah botol pertama terpasang pada alas, kami menempelkan botol kedua di atasnya. Lalu di sini seperti yang bisa kalian lihat, kita memasukkan sedotan pada lubang di botol pertama dan menyambungkannya ke lubang pada botol kedua. Lalu jangan lupa diberi lem tembak di sekelilingnya agar tidak terjadi kebocoran udara. Selanjutnya, kita memasukkan sedotan juga kepada botol yang atas agar itu bisa menjadi tempat keluar air. Lalu kita juga menyambungkan selang kepada botol ke bawah, yang mana nanti selang itu akan disambungkan ke wadah air. Selanjutnya di sini kita akan membuat kincirnya. Untuk membuat sudu-sudunya, kami menggunakan sendok plastik kecil. Pertama di sini saya memotong di bagian tumpulnya agar permukaan dari ujung sendoknya itu rata. Kemudian ambil tutup botol dan juga lubangi bagian tengahnya, bisa menggunakan shoulder atau alat panas apapun. Lalu bisa dilihat di situ sumpitnya itu dimasukkan ke dalam sedotan agar sumpitnya itu mudah untuk bergerak. Setelah dilubangi dengan sempurna, nanti sumpit dan juga sedotannya itu akan dimasukkan ke bagian tengah dari lubang tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita akan menempel sendok plastik yang sudah kita potong tadi ke bagian sisi-sisi tutup botol. Pastikan tertempel dengan erat supaya nanti tidak copot. Lakukan hal yang sama kepada sisi tutup botol lain. Kemudian di sini kami akan membuat penyangga dari kincir airnya. Di sini kami menggunakan kardus yang kami lapisi dengan solatip agar nanti jika terkena air kardusnya itu tidak rusak. Lalu di sini kami membuat sebuah cekungan pada bagian pinggirnya supaya nanti bisa ditempati oleh batang dari kincir air tersebut. Supaya lebih kuat dan kokoh serta aman dari air, kami melapisi kardus tersebut dengan lakban. Ini opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Selanjutnya, siapkan wadah air, lalu kita tempel penyangga tadi kepada sisi-sisi wadah. Jika penyangga sudah terpasang dengan benar, kalian dapat memasang kincir air yang sudah kita bikin tadi ke bagian tengah lubang yang telah kita bikin tadi. Cara pengaplikasiannya, kita tuangkan air kepada wadah dan juga botol atas. Lalu, mohon maaf karena pencahayaannya jelek, tapi di sini kami menekan botol bagian atas. Lalu, airnya itu akan keluar dari sedotan sehingga bisa menggerakkan kincir air yang telah kita pasang. Di sini air dari wadah itu akan tersalurkan kepada bagian bawah botol seperti yang bisa kalian lihat. Ini dapat terjadi karena selang yang ada di botol bagian bawah itu menyedot air di dalam wadah. Lalu airnya akan masuk di botol bagian bawah. Lalu udara yang ada di botol bagian bawah akan pindah melalui sedotan menuju ke botol bagian atas. Udara tersebut akan menekan air yang ada di botol bagian atas sehingga air akan keluar melalui sedotan yang ada di botol bagian atas.
sehingga membuat kincir air dapat bergerak. Nah, jadi kincir air ini adalah penerapan dari ilmu fluida dinamis. Fluida itu adalah zat-zat yang dapat bergerak dan dapat menyesuaikan tempatnya. Fluida itu ada dua jenis, cair dan juga gas, di mana di sini kami menggunakan fluida cair sebagai penggerak kincir air. Jadi fluida dinamis itu adalah fluida yang dapat bergerak. Biasanya perhitungan mengenai permasalahan fluida dinamis itu meliputi kecepatan, suhu, kepadatan, dan juga tekanan, di mana di sini kami akan memanfaatkan tekanan udara untuk menggerakkan air supaya keluar dari sedotan ini. Setelah melakukan percobaan kincir air ini, kita dapat menyimpulkan salah satu ilmu temuan dari Bernoulli, yaitu hukum Bernoulli, yang mana saat volume dan tekanan dalam zat dalam botol ini bertumbuhkan, maka air akan keluar dari sedotan. Maka sesuai dengan konsep hukum Bernoulli itu sendiri, semakin tinggi kecepatan air, maka tekanannya akan semakin kecil, dan juga sebaliknya, semakin rendah kecepatan airnya, maka tekanannya akan semakin tinggi. Selain itu, di sini kita juga menerapkan hukum tekanan hidrostatis, di mana semakin jauh kedalaman air, maka tekanannya itu akan semakin tinggi. Jadi jika kalian ingin menciptakan pancuran air yang tinggi, cepat, dan juga jaraknya itu jauh, maka kalian bisa melubangi di bagian bawah botol. Namun karena kami di sini melubangi di atas supaya jarak air dan juga kecepatan yang dihasilkan itu sesuai dengan jarak kincir air yang kami buat. Pada penerapan kehidupan sehari-hari, kincir air ini biasanya dapat merubah energi kinetik menjadi energi mekanik sehingga bisa digunakan sebagai pompa air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, seperti itu. Sekian video pembuatan kincir air dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.